액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam Mbak. Nah, baik mungkin sebelum kita melanjutkan percakapan kita pada malam hari ini, dari Mbaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Riri. Halo Mbak Riri. Nah, Mbak Riri ini asalnya dari mana ya Mbak? Saya dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Di sini kuliah, kerja atau apa Mbak? Kuliah Ibu. Kuliahnya Kuliah di UB. di UB. Jurusan apa Mbak di UB? Jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Semester? Semester 5. Oke, Mbak Riri ini sekarang sedang menempuh pendidikan kuliah gitu ya Mbak di UB Psikologi semester 5. Nah, bagaimana nih kabar Mbak Riri sekarang? Kabarnya sih baik, tapi kalau dibilang baik juga nggak baik-baik banget. Jadi bisa dibilang baik, bisa dibilang enggak. Itu bagaimana ya Mbak? Bisa dibilang baik, bisa juga dibilang tidak baik. Nah, apakah Mbak Riri ini sedang mengalami atau ada masalah gitu akhir-akhir ini, baik itu mungkin dalam kuliahnya atau dalam hubungan pertemanan Mbak Riri atau mungkin dari hubungan dengan keluarganya Mbak Riri? Kalau masalah sih banyak kayak Ibu, karena kebetulan kan semester 5. Iya. Terus semester 5 ini lagi banyak-banyaknya tugas. Terus tugasnya tuh kayak barengan gitu loh, di satu waktu barengan, terus sama-sama kayak harus turun lapangan, harus bikin proposal. Jadi capeknya itu berkali-kali lipat. Oh, jadi Mbak Riri ini tuh bisa dibilang tidak baik karena di semester 5 ini itu memiliki banyak sekali tugas gitu ya, di mana semester 5 itu bisa dikatakan kayak berat-beratnya di fase kuliah begitu ya. Ada Mbak Riri tadi mengatakan jika terdapat tugas kayak seperti turun lapangan begitu ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak Riri bisa diceritakan secara lebih lanjut. Namun sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena tadi kan saya belum perkenalan begitu ya Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Nila Maulidia Kamila, bisa dipanggil Bu Emil atau Bu Kamila, terserah senyamannya Mbak Riri aja begitu ya. Saya di sini sebagai konselor, dan nanti diharapkan Mbak Riri itu bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek atau kegelisahan Mbak Riri akhir-akhir ini. Kemudian Mbak Riri tidak perlu khawatir begitu ya jika cerita Mbak Riri itu kayak saya nggak mau kayak bercerita, takut rahasia saya bongkar gitu ya, karena di sini saya menerapkan asas kerahasiaan begitu. Nah, mungkin kita bisa berbicara dengan santai aja, senyamannya Mbak Riri begitu ya Mbak ya. Nah, mungkin dari sini nih, apakah ada pertanyaan dari Mbak Riri sendiri? Untuk saat ini belum sih Ibu. Jika belum, nah apakah Mbak Riri ini sudah merasa nyaman dengan tempat duduk Mbak Riri saat ini? Sangat nyaman. Baik, kalau begitu dari Mbak Riri sendiri mungkin bisa memulai apa yang menjadi unek-unek Mbak Riri akhir-akhir ini. Yang pertama Ya, itu saya sekarang kan sedang menempuh mata kuliah yang namanya Medpen Kuali. Nah, Medpen Kuali itu metodologi penelitian iya, kualitatif gitu ya Mbak. benar Ibu. Nah, di mana di Medpen Kuali itu tugas untuk UASnya nanti tuh sebenarnya bukan UASnya sih, tugas akhirnya tuh membuat proposal dan harus dipresentasikan. Jadi kayak mini sempro gitu Ibu. Jadi itu kayak gitu, dan minusnya itu kita cuma bisa konsul itu sekali, dan itu pun cuma konsul judul. Jadi kalau judul udah ACC ya sudah, kita turun lapangan. Nah, tapi kan kita nggak tahu penyusunan kita ada yang salah atau gimana, kita nggak tahu. Nah, itu minusnya kita nggak bisa konsul. Terus nantinya kita juga
dikasih waktu presentasi itu mulai minggu ini sih, itu mulai presentasi dan kita nyusun proposalnya tuh kurang lebih sekitar 3 mingguan dan itu mandiri gitu, tugas mandiri jadi sendiri-sendiri. Terus nanti kita kan bakal presentasi. Iya. Terus kita presentasinya tuh ibunya tuh cuma kayak bilang nanti isinya harus ada ini aja ya, tapi kayak gak ngasih template. Soalnya kemarin tuh ada yang disuruh keluar karena PPT-nya katanya terlalu rame. Jadi kan ke pressure dong Bu. Jadi gimana ya, takutnya nanti punya saya terlalu rame kah atau kayak gimana. Jadi kayak takut sendiri. Terus juga nih Bu, kebetulan juga di matkul Medpen Kuali ini beda sama kayak Medpen sebelumnya, karena di Medpen ini tuh banyak banget cutting dan ngulang. Oh, baik, berdasarkan yang cerita dari Mbak Riri tadi ini tuh, jadi Mbak Riri di semester 5 itu ada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif gitu ya Mbak. Jadi di mana output dari mata kuliah ini tuh membuat proposal atau sampai bab 6 Mbak? Nah, sampai proposal aja bab 3. Iya, berarti sampai bab 3 gitu ya. Tapi Mbak Riri nanti diharuskan untuk turun ke lapangan gitu deh untuk mengambil datanya. Enggak Ibu, jadi cuma sampai bab 3 aja, cuma sampai apa sih metode analisis saja kan, analisis datanya, tapi terus nanti kita mempresentasikan itu kayak mini sebelum itu lah. Nah untuk yang turun lapangan itu aku lain sih. Oh begitu, jadi di metodologi penelitian itu sampai di metode kalau nggak salah bab 3 itu ya. Kemudian dari dosennya sendiri juga hanya satu kali konsultasi begitu ya. Sejauh ini yang Mbak Riri alami, apa sih yang menjadi kerisauan Mbak Riri selama mengerjakan tugas tersebut? Kalau ngerjain tugas Medpen ini sih sebenarnya aman-aman aja sih, tapi pressure-nya tuh karena harus barengan sama tugas lain gitu, jadi kayak barengan gitu. Kayak contoh saya gitu, ini tuh Medpen, kayak saya harus ngerjain dan saya kan punya target ya minimal kayak latar belakang udah ada tertangin sama mana gitu. Nah tapi barengan itu kayak saya harus turun lapangan, terus saya harus dari tempat, aku harus pokoknya tuh lapangan tuh di matkul sekarang tuh kurang lebih ada 3 atau 4 matkul. Nah yang satu tuh kayak di pusat rehabilitasi, dan kita juga harus cari-cari ya. Iya. Apalagi saya bukan asli orang sini, terus itu emang kelompokan sih Bu, tapi kebetulan kelompok saya tuh bukan asli orang sini semua, jadi kita cari-cari itu. Terus inisial lagi tuh nggak boleh sama gitu loh, kayak di satu kelas nih itu ada misalnya berapa ya, 9 atau 10 kelompok. Nah pusat rehabilitasinya itu nggak boleh sama gitu, itu kan susah ya, jadi harus jadi cepetan nulis kayak gitu. Terus juga kita juga harus cari kayak perusahaan, soalnya kita mau analisa jabatan orang-orang di perusahaan itu. Terus juga ada juga mata kuliah pelatihan, jadi kita harus ngasih pelatihan ke kayak organisasi, perusahaan atau ke UKM kayak gitu. Jadi susahnya karena barengan gitu loh ya. Gak takutnya ya ke misalnya saya tapi saya takut semuanya tuh jadi gak maksimal karena gak bisa fokus ke satu hal itu, jadi harus semuanya tuh barengan gitu. Jadi yang menjadi kerisauan Mbak Riri itu bukan karena tugas metodologi penelitian ini Mbak ya, melainkan ini kan ada banyak gitu ya tugas yang diberikan dari mata kuliah yang lain, yang ini, yang itu, seperti yang disebutkan oleh Mbak Riri tadi, dan itu yang menyebabkan Mbak Riri itu kayak gelisah gitu ya, khawatir tidak bisa mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal gitu. Dan kemudian untuk tadi kan ini masih membahas mengenai metodologi penelitian ya Mbak ya. Nah Mbak Riri tadi juga sempat menyebutkan jika ketika presentasi itu kita kan mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan. Nah sejauh ini apakah Mbak Riri mengalami kesusahan sampai di tahap membuat PPT buat dipresentasikan itu tadi, atau mungkin bagaimana atau tantangan apa aja yang Mbak Riri hadapi ketika menyusun proposal di mata kuliah tersebut?
Yang pertama karena apa sih judul yang saya upload tuh cukup jarang untuk itu. Jadi kalau kayak saya cari referensi itu rada susah gitu ya. Terus kayak rata-rata penelitian yang sama kayak saya tuh kuanti gitu, kayak sama judulnya sama nih, tapi itu mereka kuanti. Terus ada yang kuali tapi nggak yang dijelasin sebegitu detailnya, jadi cuma kayak artikel ini aja gitu. Kalau nggak kayak jurnal aja, kayak bukan yang kalau kayak skripsi atau kayak apa ya, ini pokoknya kayak skripsi gitu kan, itu kan jelasinnya kayak bener-bener dari berbab-bab gitu. Nah kalau yang saya dapat nih itu yang skripsi itu sebetulnya ada, tapi itu dia kuanti, jadi beda gitu. Terus kan kalau di kuali kan ada fokusnya. Oh iya, fokus penelitian itu kan ya. Itu juga kayak beda kan, kalau di kuanti kan nggak ada fokusnya, jadi udah rada susah. Oh, jadi sejauh ini kesulitan yang Mbak Riri rasakan itu sulitnya menemukan sumber referensi begitu ya Mbak ya. Kalau selain itu mungkin dari apakah selama Mbak Riri mengerjakan tugas ini tuh terdapat kendala lain selain yang Mbak Riri sebutkan tadi? Kalau kendala lain sih bisa dibilang nggak ada ya itu, tapi ya cuma kayak saya merasa capek aja gitu loh. Padahal sebelumnya nih di semester sebelumnya kan saya juga pernah menempuh medped kuanti, medped eksperimen juga pernah. Kalau kuanti kan kebetulan itu sih berkelompok, jadi kan di semester 3 itu rada ringan lah, terus di semester 4 itu eksperimen. Nah tapi di eksperimen itu kayak nggak barengan gitu loh sama matkul-matkul lain tugasnya, jadi kayak bisa lah gitu, kayak kita bisa fokus terus satunya maksimal. Tapi di kuali ini itu nggak kayak gitu lah, jadi kayak sekalipun udah pernah nih sebelumnya ngerjain proposal kayak gitu, tapi ya udah seberang banget gitu sih, jadi kayak bener berasa capek aja. Jadi Mbak Riri itu merasa sebenarnya itu nggak ada sih ya kendala selama mengerjakan tugas ini, namun dikarenakan tugas yang barengan datang gitu ya dari banyaknya mata kuliah lain, dan itu yang membuat Mbak Riri merasa capek sendiri gitu ya, belum mengerjakan ini, dan takutnya bila kita hanya fokus ke satu tugas yang lain tidak maksimal begitu ya Mbak ya. Mungkin kalau permasalahan yang lain mungkin dari mata kuliah lain yang Mbak Riri tadi sempat mengatakan harus turun lapangan, nah itu mungkin Mbak Riri bisa cerita terlebih dahulu bagaimana turun lapangannya, prosesnya itu bagaimana, seperti apa, terus kendala apa aja yang Mbak Riri alami ketika turun lapangan itu, seperti itu. Yang pertama saya mau cerita tentang desain pelatihan. Desain pelatihan kebetulan saya dapat dosen yang bisa dibilang enak gitu, jadi kayak ngajarinnya tuh step by step. Tapi kan karena ini tuh barengan, jadi kayak gimana ya, sekalipun kelompokan tuh semua orang kan juga sama gitu karena sama-sama di semester 5, jadi kayak sama-sama ngerjain matkul lain dulu. Nah kebetulan despol ini tuh di hari Selasa. Maaf Mbak, kalau boleh tahu apa tadi? Despol itu desain pelatihan. Desain pelatihan kan disingkat gitu ya. Ya. Itu apa sih? Itu Ibu apa sih ini? Oh, ya. Kebetulan itu kan di hari Selasa. Nah saya itu tipikal orang yang biasanya mengerjakan tugas itu tidak mepet deadline. Saya sangat tidak suka mengerjakan mepet deadline karena saya merasa tuh kurang maksimal aja, kita nggak bisa cross check lagi kan. Tapi di matkul desain pelatihan ini itu mengerjakan kayak mepet deadline terus gitu loh. Jadi ya di Senin tuh biasanya ngerjain tuh gitu sampai malam gitu. Terus saya juga orangnya tuh gak bisa begadang gitu kebetulan. Oh, jadi Mbak Riri ini tuh tipikal orang yang nggak bisa begadang begitu ya, harus tidur tepat waktu seperti itu. Dan berbeda gitu ya dengan kebanyakan mahasiswa yang sepertinya banyak begadang seperti itu. Iya kebetulan ya gitu. Jadi kalau saya begadang tuh kayak nanti di kalau saya bangun tuh kayak moodnya tuh udah gak enak, terus juga kayak ngerasa sama kayak ngerasa gak bisa fokus aja gitu kalau saya di rumah gitu. Jadi kayak ada yang kurang aja.
terus di hari Senin kan ngobrolnya kayak begadang karena ngerjain desain pelatihan ini ya. Terus nanti di hari Selasanya kayak ketemu bapaknya terus menjelaskan itu kan semuanya tuh kayak gitu-gitu lah, dan itu berulang gitu lah tiap minggu kan kita kan kayak ada revisian ini dari bapaknya ya. Nah mau nggak mau ntar revisiannya di hari Senin lagi kayak gitu. Apakah Mbak Ririn itu merasa capeknya hanya di hari Senin aja ketika mengerjakan desain pelatihan ini, atau emang setiap hari juga merasakan capek? Setiap hari tuh capek, tapi kalau di hari Senin tuh berkali-kali lipat gitu capeknya. Karena kan saya biasanya di hari Senin tuh saya baru kayak saya sering pulang di Tangerang gitu pulang. Terus biasanya kayak hari biasanya saya naik kereta gitu hari Senin kayak pulang ke sini. Jadi kan capek nih udah dari Tangerang terus ke sini capek, kelas pagi 7.30 terus habis itu ntar habis 7.30 yang 10 tuh kelas mepet kuali tadi. Jadi kan kosong di akhir-akhir ini kosong, jadi udah setelah itu kan pulang kan pasti kita banyak tidur banyak ini kayak gitu. Terus nanti baru deh malamnya baru kita mengerjakan yang tadi di pelatihan tadi itu ya. Terus kebetulan berapa yang kemarin nih hari Senin kemarin kan saya kan pulang, terus saya balik nih ke sini Senin pagi. Terus itu langsung lagi matkul kan tadi kita pas pagi itu sampai jam 10. Nah itu saya turun di perusahaan karena analisa jabatan itu ada tugas anak di tugas mata kuliah analisa jabatan. Jadi tugasnya itu menganalisis jabatan kayak orang yang ada di kantor itu. Nah itu saya analisisnya itu dari jam 10 itu kan baru pulang sekitar jam 5-an gitu. Jadi itu capek, dan ini capek terus sekitar terus sekitar jam 7-an itu lanjut ngerjain desain pelatihan. Jadi itu kayak capek banget gitu. Jadi setiap hari emang setiap harinya Mbak Ririn itu merasakan capek gitu ya, tapi ada yang lebih capek lagi itu di hari Senin gitu ya, dimana Mbak Ririn itu sering pulang ke Tangerang. Nah, Mbak Ririn sendiri apa nggak merasa capek Mbak? Kayak sering pulang ke Tangerang sini kayak gitu. Kalau pulangnya sih kalau dari sini di Tangerang saya udah capek kayak saya Nggak senang ketemu keluarga gitu ya. Tapi kalau dia dari sana ke sini tuh sebenarnya kayak udah lah santai aja kayak mau ketemu. Tapi kalau di sini kayak contoh kayak pagi-pagi udah kayak ada kayak masalah gojeknya lama lah atau kayak kelas tiba-tiba kosong kan udah kayak males banget. Jadi jadi kan tugas analisa apa tadi? Analisa jabatan. Nah sebelum itu yang desain pelatihan itu tugasnya seperti apa Kak? Yang harus dikonsultasikan kepada dosennya setiap hari Selasa. Itu ya tugasnya seperti apa? Jadi tugasnya kan kita buat pelatihan gitu Bu. Kita kan kayak ngerancang pelatihannya itu kayak awal pelatihan itu harus kayak ada tahapan gitu kayak bapaknya tuh ada kayak ngikutin desain pelatihan model GAKU gitu. Jadi model GAKU. Jadi kayak awalnya tuh ada giant attention, nah giant attention tuh kamu mau pakai apa, terus nanti di materinya kayak apa harus disusun, terus setelah materi kamu mau apa, refleksinya bentuk apa yang gitu. Oh berarti seperti rancangan pelatihan apa yang akan kita buat begitu ya. Nah apakah nanti di akhir semester atau tugas luasnya itu outputnya melaksanakan pelatihan tersebut atau bagaimana? Iya Ibu, jadi setelah ini kan kita udah ACC nih ya, kebetulan kita kemarin ACC, jadi kita disuruh langsung bikin pelatihannya. Nah deadline-nya itu sebelum tanggal 10 Desember ini. Jadi mau nggak mau kita harus bikin pelatihannya sebelum tanggal 10 ini tadi, soalnya tanggal 10 tuh presentasi hasil dari pelatihan itu. Jadi kemarin juga sempat ngobrol sama kelompok, sama tadi juga sempat diskusi juga, itu jadinya tuh sekitar tanggal 6 atau 7 Desember gitu. Berarti terakhir batasnya itu tanggal 10. Seperti itu. Nah itu apakah dilaksanakan secara individu atau berkelompok? Itu kebetulan kelompok sih, terus di kelompok saya itu ada 7 orang gitu. Terus niatnya kita itu nantinya kita itu mau memberikan pelatihan ke UKM, ke anggota baru di UKM. Ada namanya UKM itu UKM Koordinator.
UKM tersebut lokasinya di mana Mbak kalau boleh tahu? Di kampus. Oh di kampus sendiri. Jadi nanti Mbak Aurel dan Mbak Riri bersama kelompoknya Mbak Riri ini tadi itu memberikan pelatihan begitu ya kepada orang-orang di UKM tersebut. Apakah seperti itu? Ya. Kemudian bagaimana dengan anggota kelompok dari Mbak Riri? Karena kan Mbak Riri tadi mengatakan jika tugas desain pelatihan itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, apakah anggota kelompoknya Mbak Riri ini tuh tipikal mahasiswa yang ikut nama aja atau yang sama-sama kayak bekerja bareng-bareng demi outputnya nanti di desain pelatihan berhasil seperti itu bagaimana? Kebetulan sih alhamdulillah ya kelompok saya yang saya dapat di semester ini tuh enak-enak gitu, jadi kayak bareng-bareng kerja sama bareng kayak gitu. Tapi ya itu sih tadi banget barusan kesini banget tadi siang itu kan Rabu kan, tadi sempat konsul gitu sih matkul yang anak bisa jabatan itu. Nah itu sebelum konsul itu kan ada waktu sekitar 2 jam. Nah 2 jam itu kita mengelilingi banyak fakultas ibu untuk mencari tempat kosong di tanggal itu, karena kan kayak ada matkul kan, ada rata-rata kelas yang mau kita pakai itu sebenarnya itu ada banyak kelas gitu. Tapi kita kayak menargetkan kelas-kelas itu gitu loh, karena kita butuh kelas yang ada meja, ada kursi, karena kan rata-rata kelas tuh yang kayak langsung gabung meja kursi gitu. Nah kita tuh pengennya yang kayak meja kursinya tuh terpisah. Kemudian kelasnya tuh dipakai untuk apa? Dipakai untuk pelatihan itu nanti. Oh jadi pelatihannya tuh berada di dalam kampus gitu ya, bukan di kayak mungkin di kafe yang khusus kayak pelatihan seperti itu. Soalnya kan ini kelompok ya Bu ya. Iya. Jadi harus kalau kita ini nggak apa-apa di kafe, tapi kan kita harus mengeluarkan uang lebih banyak kan. Iya benar sekali. Iya. Jadi kayak mending di kampus aja gitu. Juga kan banyak pertulan juga yang membutuhkan dana-dananya, jadi ya kan kita di kampus aja gitu. Ya mungkin dari kita sebagai mahasiswa kan juga kayak pengeluaran belum lagi pengeluaran kita buat makan dan kebutuhan kos yang lainnya seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita memilih dan memilah mana yang sekiranya mungkin kalau di kampus ada fasilitas yang memadai, ya kenapa tidak di kampus aja seperti itu Mbak ya. Nah kemudian untuk di mata kuliah lain apakah Mbak Riri ini juga merasa kesulitan ketika menjalaninya? Kalau yang lain sih nggak ada sih Ibu, karena saya menjalannya sebenarnya kalau untuk di matkul lain sih selebihnya menurut saya sih nggak ada ya Ibu, karena kayak ya udah let it flow aja, kayak jalanin aja kayak gitu. Terus juga kan ada beberapa matkul yang tadi saya sebutin kayak berkelompok, kayak kita suruh ke pusat rehabilitasi itu ada yang namanya matkul psikologi rehabilitasi. Nah itu kebetulan kelompoknya juga enak, terus kayak kita ke tempat rehabilitasinya juga gak dipersulit kayak gitu. Terus juga yang anajak tadi juga yang kita ke perusahaan itu juga kelompoknya enak, itu juga gak dipersulit, jadi ya aman aja, tinggal menyusun laporannya dan verbatim itulah yang saya kayak wow. Ya memang kalau sudah kayak kita turun ke lapangan otomatis kita akan melakukan wawancara begitu ya Pak ya, dimana laporan keputusannya itu outputnya itu tadi yang berdasarkan tim, belum lagi kalau apa yang dikatakan oleh narasumbernya ini harus sesuai dengan diisi laporan kita, dan itu emang saya juga pernah mengalami begitu ya, itu sangat sulit waktu kita menyusun laporannya ini tadi. Tadi kan Mbak Riri juga mengatakan kan kalau semester 5 itu dimana sibuk-sibuknya gitu ya, maksudnya tuh kayak susah-susahnya kita kuliah, dimana banyak sekali tugas yang datang secara bersama-sama. Nah biasanya hal apa sih yang dilakukan oleh Mbak Riri ketika kayak sedang capek, lelah gitu dengan semuanya, entah Mbak Riri ini misalnya kayak tadi kan sering pulang gitu ya ke Tangerang, walaupun Tangerang ke sini nggak dekat gitu ya mungkin, atau bagaimana Mbak Riri melampiaskan rasa capek
tersebut dengan hal-hal yang disukai mungkin atau bagaimana? Kalau saya sih biasanya dengan keluar atau jalan sih, kayak saya contoh kayak saya lagi pengen dimsum nih, saya bakal makan dimsum kalau udah siang ini udah selesai kayak gitu. Berarti kayak Mbak Riri akan melakukan apa yang Mbak Riri inginkan ketika target tersebut sudah selesai, kayak bisa dibilang seperti self reward lah ya untuk diri sendiri seperti itu mungkin, atau apakah ada hal lain yang Mbak Riri lakukan? Contoh kayak kemarin sih saya sempat itu biasanya kayak ngafe atau kopi kan sempet kemarin itu MedPen tuh kayak tinggal kita parafase sama tinggal dapus, jadi kayak capek kan ngerjain info terus dengan suasana yang kayak ya udah gitu Iya, ya benar udah sekali. kayak ya udah saya ajak teman saya ya deh kita kopi gitu, kita kerjain di kafe aja biar kayak siapa tahu ya berinspirasi baru atau apa gitu, kayak gitu sih cara saya buat menghindari hal-hal yang membuat saya hilang terus itu sih. Dan selain itu tadi itu kan ada kayak mengerjakan dengan nuansa baru di kafe biar kayak ada progres juga, terus kita juga merasa sedikit terhibur gitu ya dengan suara kayak musik di kafe seperti itu. Nah selain itu apakah Mbak Riri itu setiap malam biasanya kan kayak saya capek menjalani hari, apakah Mbak Riri itu juga pernah merasa overthinking atau hari seperti kayak nangis sendiri, atau karena Mbak Riri sudah merasa capek banget, atau Mbak Riri juga pernah merasakan kayak putus asa gitu dengan diri sendiri, saya nggak mampu, saya capek kayak gini. Nah apakah Mbak Riri pernah merasakan hal tersebut? Kalau kayak gitu sih alhamdulillahnya enggak ya ibu, karena saya tipe orang yang bisa bilang realistis gitu loh, jadi kayak kamu sekarang bisa bilang kayak saya bisa bilang kayak kadang-kadang kalau lagi sadar kayak itu menerapkan yang namanya mindfulness, jadi kayak udah kamu tuh lagi di sini udah ya sadar, karena itu menurut saya membantu saya, karena saya emang dari dulu orangnya realistis, kadang kayak teman saya yang mikir kayak ini bisa nggak ya penting kayak overthinking gitu, saya kayak patahin gitu halah bisa orang kali kita itu bisa, kayak saya tuh bilang kayak orang ini tuh bisa kalau saya enggak, jadi saya kayak gitu aja sih untuk motivasi diri saya. Terus juga saya jarang sih kalau mau tidur mau tinggi nangis, jarang saya soalnya misalnya main TikTok dulu terus nanti tidur deh. Oh berarti Mbak Rini itu dapat dikatakan tidak, itu bukan tidak pernah overthinking gitu ya, namun jarang sekali gitu ya overthinking, karena Mbak Rini ini tadi menerapkan mindfulness di mana kita ya udah apa yang sedang kita kerjakan hari ini itu ya udah kerjain aja, tidak boleh overthinking atau nggak boleh patah semangat seperti itu ya. Mbak Rini juga memberikan semangat ke teman-teman Mbak Riri bahwa di mana teman Mbak Riri yang overthinking itu kamu nggak boleh kayak putus asa, kita harus tetap mengerjakan tersebut dengan baik-baik, pasti perlahan nanti tugas tersebut bisa selesai gitu ya. Nah mungkin apakah ada hal lain yang ingin Mbak Riri ceritakan atau bagaimana Mbak Riri rasakan atau bagaimana, apakah ada yang ingin diceritakan lagi, silahkan menerima dengan senang hati. Saya tapi ini bu sebenarnya baik gak sih bu, kayak bisa dibilang saya tuh jarang banget overthinking, jadi kayak saya itu kayak ya udahlah gitu lah, kayak semuanya tuh kayak jalanin aja, terus juga kadang kayak ya udah, terus teman-teman saya tuh lupa bilang kayak enak ya, jadi kamu kayak kamu gak pernah mikir ini sedangkan saya gini, tapi misalnya kayak ya udah gitu loh, kayak saya tahu soalnya kayak Tuhan tuh udah kasih yang terbaik ya buat diri kita, jadi kayak ya udah dijalanin aja, kita sebagai manusia tuh kayak jalanin aja, kalau kita juga gak bakal, kalau kita gak bisa kita kan intinya kita udah berusaha gitu. Nah itu tuh kita bilang jarang banget, saya jarang banget sih overthinking kayak sampai nangis itu jarang banget, itu baik gak sih sebenarnya? Nah jadi begini ya Mbak Riri, menurut saya berdasarkan sepengetahuan saya kayak
yang sudah saya pelajari selama ini itu orang yang jarang banget memiliki, yang jarang banget merasakan overthinking itu baik-baik aja berdasarkan yang ilmu yang sudah saya dapatkan, kemudian berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang sharing dengan saya itu orang yang jarang banget overthinking itu bisa dikatakan pribadi yang sehat gitu ya. Ya, pribadi yang sehat dimana dia itu tidak terlalu berlarut-larut memikirkan apa yang tidak seharusnya dipikirkan, kemudian mereka hanya fokus ke saat ini dan masa depan, dimana dia tidak kayak menoleh gitu, tidak melihat ke belakang atau tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu membandingkan diri dia dengan orang lain, dan itu dalam counseling dapat dikatakan pribadi yang sehat seperti itu. Jadi ya wajar aja, malah itu bagus kalau orang tersebut atau Mbak Riri ini jarang sekali overthinking seperti itu. Nah, malah orang-orang di luar sana yang sering sekali overthinking, mungkin mereka udah capek gitu atau udah putus asa, dan itu bisa dipertanyakan bagaimana dia menjalani harinya, apakah dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya sehingga dia merasa overthinking tersebut, apakah dia tidak memiliki jiwa optimis atau rasa semangat dalam dirinya untuk maju sehingga dia stuck di pikiran tersebut dan tidak mau untuk melihat ke depan gitu, bagaimana dia ke depannya seperti itu. Menurut saya itu suatu hal yang wajar ya Mbak ya, malah itu baik sekali gitu. Hebat banget loh Mbak Riri ini jarang overthinking, karena saya juga masih sering merasakan overthinking di malam hari. Tapi nih ya, saya tuh pernah baca kayak kutipan gitu, katanya kalau orang insecure atau overthinking itu tuh mereka jadi lebih maju gitu, karena mereka kan mikir kayak misalkan kekurangannya atau apa, jadi mereka tuh lebih bergerak maju gitu. Nah itu gimana? Baik, ini merupakan pertanyaan yang bagus sekali begitu ya. Jadi dari orang-orang yang merasakan overthinking itu kembali lagi kepada diri mereka sendiri, bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Nah, bagaimana dia menilai dirinya sendiri, apakah dia mau dirinya sendiri itu tetap stuck di posisi tersebut, atau mereka dengan merasakan overthinking itu dia dapat berpikir secara realistis, di mana itu overthinking tersebut dapat menjadikan mereka bisa maju ke depan, kayak seperti itu sih. Dan jadi kembali lagi ke bagaimana orang tersebut menyikapi ketika dia berada di kondisi ini, dia apakah tetap pengen seperti itu terus sampai kapan-kapan seperti itu ya, atau dia saya ingin berubah, saya ingin menjadikan overthinking itu sebagai pelajaran lah bagi dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk terus maju lagi seperti itu. Jadi sih itu saja yang mau saya sampaikan, mau saya bagikan sama Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak Riri, karena Mbak Riri sudah dengan leluasa sudah mempercayai saya, dan Mbak Riri juga sudah dengan senang hati gitu ya mempercayai saya. Mbak Riri sudah mengungkapkan tulisan Mbak Riri hari ini, apa yang Mbak Riri rasakan seperti itu. Dan terima kasih dari Mbak Riri. Mungkin sampai jumpa di lain kesempatan jika kita ada kesempatan seperti itu untuk bertemu lagi. Dan jangan sungkan, jangan tetap kalau Mbak Riri butuh bantuan bisa menghubungi saya seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.